pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan memimpin doa untuk teman-temannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya, sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini dan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini bersama saya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bunga, pertumbuhan, dan peluruhan, di mana materi ini akan ada sangkutannya dengan materi yang sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu tentang konsep dari barisan aritmatika dan baris geometri. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, setidaknya kita mengingat dulu materi sebelumnya, mengingat konsepnya sehingga kalian bisa lebih memahami untuk materi pada pagi hari ini. Nah, yang pertama saya mau bertanya, apakah kalian masih ingat apa itu barisan dan deret? Coba jelaskan. Mau saya tunjuk atau menjelaskan sendiri? Nah, saya tunjuk ya. Untuk Andi silakan. Apakah itu barisan dan deret pada materi sebelumnya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya benar, barisan dan deret seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian yaitu Andi. Nah, selanjutnya, apakah kalian masih mengingat apa itu barisan deret geometri dan aritmatika, perbedaannya, dan penggunaan rumusnya? Ya, penggunaan rumusnya ada dua untuk yang bentuk umumnya. Nah, untuk Mbak Santi silakan menjelaskan kepada temannya atau bisa dituliskan di papan tulis untuk rumus barisan deret aritmatika dan geometrinya sehingga teman-teman kalian bisa mengetahuinya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Nah, berarti kalian masih mengingat ya materi sebelumnya. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini, yaitu tentang bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Untuk yang pertama, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bunga dahulu. Untuk pertumbuhan dan peluruhan akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nanti kalau kebanyakan materi kalian jadi bingung ya, karena kan juga ada tugas. Nah, untuk kali ini bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah pengertiannya, banyak macamnya, dan bagaimana langkah menentukan bunga dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di kehidupan sehari-hari kita kan pasti membutuhkan perhitungan bunga. Seperti kan seperti saat kita atau orang tua atau tetangga atau saudara ingin meminjam atau menyimpan uang di bank atau instansi seperti koperasi dan lainnya, kan di situ mesti ada bunga ya. Biasanya kan misalnya kalian meminjam uang 3 juta rupiah. Nah, nanti di bank tersebut, misalkan bank A, nah bank itu memberikan bunga sebesar 1% per tahunnya. Jadi kita bisa menghitung berarti per bulannya kita berapa untuk membayar bunganya dan angsuran pokoknya berapa. Nah, kita bisa membandingkan dengan bank yang lainnya atau koperasi lainnya. Misalkan di bank B itu bunganya lebih tinggi, misalkan 3% per tahun. Ya kan berarti kan kita bisa memilih ya, atau menyarankan orang tua, saudara, ataupun tetangga, ataupun teman kita, atau bahkan diri kita sendiri. Jadi kita bisa memilih bagaimana untuk menyimpan. Kalau menyimpan kan kita memilih bunga yang lebih besar ya, tapi kan kebanyakan kita akan meminjam uang, jadi kita bisa menghitung bunganya. Jadi nanti kita memilih bank sana, misalkan A, B, C sampai Z, kita bisa memilih bunga bank mana yang lebih rendah gitu. Nah, akan saya jelaskan bunga itu terdiri dari dua macam, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Apakah pengertian keduanya? Nah,
pengertian keduanya adalah yang pertama bunga tunggal. Bunga tunggal adalah metode, bisa kalian catat. Bunga tunggal adalah metode pemberian jasa imbalan bunga, ya, imbalan jasa bunga, simpanan atau pinjaman yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal saja. Nah, sedangkan untuk bunga majemuk, apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan ya, bunga yang diberikan menurut modal pokok atau modal pinjaman awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Nah, untuk menentukan bunga tunggal dan bunga majemuk kan kita memerlukan rumus ya. Nah, untuk rumus menentukan bunga majemuk dan bunga tunggal itu ada dua. Nah, ada dua itu hanya sebagian besar atau secara umumnya saja. Nanti karena kan bunga itu kan misalkan kalau kita mempelajari rumus di matematika kan banyak ya. Misalkan itu rumusnya cuma satu, tapi kan seandainya kita disuruh mencari salah satu dari rumus itu yang belum diketahui, kan kita bisa mengembangkan rumus tersebut. Jadi hari ini saya akan menyampaikan rumus pokoknya dulu. Nah, yang pertama untuk bunga tunggal. Bunga tunggal itu menggunakan rumus, kalian catat, MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah dengan I dikali N. Nah, sedangkan untuk bunga majemuk adalah MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah B dipangkatkan dengan N. Nah, apa pengertian atau keterangan dari rumus-rumus tersebut? Untuk MN adalah nilai modal simpanan atau pinjaman pada periode ke N. Sedangkan MO adalah nilai modal awal simpanan atau pinjaman. Jadi itu termasuk misalkan kalian meminjam uang pokoknya berapa gitu. Jadi itu termasuk modal awal pokoknya saja. Nah, untuk N adalah periode pembungaan. Jadi misalkan berapa tahun, berapa bulan gitu ya. Nah, untuk I adalah persentase bunga simpanan atau pinjaman. I kan digunakan di bunga tunggal. Sedangkan B adalah besar bunga majemuk. Biasanya juga dalam bentuk persentase. Nah, sampai sini apakah ada yang masih bingung atau belum paham? Kalau belum paham silahkan bertanya, atau ada yang belum mengerti tentang rumus yang saya jelaskan tadi. Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan sebuah soal. Nanti kalian bisa mendiskusikannya secara berkelompok ya. Berkelompoknya nanti satu bangku saja. Jadi nanti satu soal dikerjakan oleh satu bangku atau dua orang. Nanti yang sudah selesai bisa maju ke depan, jadi menunjukkan atau mempresentasikan tugasnya tersebut. Jadi nanti kita bisa membahasnya bersama. Jadi apakah ada yang kurang atau gimana, nanti kita simpulkan bersama ya. Nah, ini untuk tugasnya silakan dibagi dan nanti dikerjakan. Silakan. Nah, apakah ada yang sudah selesai? Jika sudah, ayo dipresentasikan di depan agar teman-temannya tahu. Ya, sepertinya sudah ada yang selesai. Ya, Mbak Oki silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Ditulis di depan ya. Ya, terima kasih Mbak Oki. Nah,
Apakah ada jawaban yang lain selain punyanya Mbak Oki? Apakah semuanya sama? Ya, saya anggap semuanya sama ya. Di sini akan saya jelaskan. Nah, soalnya masih sederhana ini. Soalnya kan belum ribet ya, nanti kalau nanti bisa lebih ribet. Soalnya ini hanya contoh. Nah, untuk jawaban dari Mbak Oki yang telah didiskusikan bersama teman sebangkunya, ini sudah benar. Sudah benar. Jadi saya rasa kalian sudah paham ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, selanjutnya saya ada tugas lagi dikerjakan secara individu. Nanti kalian bisa mempresentasikannya ke depan seperti tadi, tapi dikerjakan secara individu. Nanti kalau tidak bisa baru saya jelaskan bagaimana. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ini saya bacakan saja ya. Alan meminjam uang di bank X sebesar MO rupiah dengan tingkat bunga majemuk yaitu 5% per bulan untuk periode 3 bulan. Sedangkan Rani meminjam uang di bank Y dalam jumlah yang sama seperti punya Alan tadi, meminjamnya dan sebesar MO dengan tingkat bunganya itu I% per bulan. Nah, untuk waktunya itu hanya 2 bulan per 2 bulan ya. Jika jumlah uang yang dikembalikan Alan ke bank X sama dengan jumlah uang yang dikembalikan Rani ke bank Y, tentukan nilai I. Jadi kita nanti mencari bunga yang diberikan oleh bank Y. Nah, silakan dikerjakan. Kerjakan dahulu, nanti kalau tidak bisa baru saya bantu. Nah, apakah ada yang sudah selesai? Kenapa? Bingung ya? Ya sudah, saya tuliskan saja ya jawabannya. Jadi nanti kalian bisa paham. Tadi soalnya Alan meminjam uang di bank X sebesar MO. Jadi kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya itu punyanya Alan ya. Yang pertama MN sama dengan MO, karena yang dipinjam itu sebesar MO, jadi kita tuliskannya tetap MO dikalikan dengan, karena ini bunga majemuk, jadi rumusnya ini 1 ditambah P. P-nya tadi berapa? Punyanya Alan adalah 5%. Jadi di sini ditulis 5%. Dipangkatkan N. N-nya tadi periode pembungaan. Nah, periodenya tadi untuk Alan berapa? 3. Jadi dipangkatkan dengan 3. Sedangkan ini punyanya Alan. Sedangkan sekarang punyanya Rani. Rani tadi MN sama dengan MO juga, karena semuanya jumlahnya itu sama seperti yang dipinjam oleh Alan. Terus 1 ditambahkan dengan bunganya yang diberikan tadi adalah di bank Y adalah I%. Dan periode pembungaannya adalah 2. Ini punyanya Rani. Nah, di sini kita akan mencari ini I atau I%-nya atau bunga yang diberikan bank Y kepada Rani atau peminjam. Jadi kita nanti menggunakan rumus awal atau rumus yang sudah saya berikan tadi di awal. Jadi kita tulis dulu. Tadi diketahui juga untuk MN-nya Alan itu sama dengan MN-nya Rani. Tadi karena di soal kan dijelaskan bahwa uang yang dikembalikan oleh Alan ke bank X dan Rani ke bank Y itu jumlahnya sama. Jadi diketahuinya MN-nya Alan dan Rani itu sama. Kemudian kita masukkan rumus dari bunga majemuk.
Jadi kita masukkan ini saja langsung, duanya masukkan ke sini. Jadi MN sama dengan MO dikali 1 ditambah 5% dipangkat 3 sama dengan MN-nya tidak usah ditulis ya, karena kita akan membandingkan ini MN-nya Alan dan MN-nya Rani. Jadi MO ini dan ini ditulis sini. Karena kita akan mencari I. Kita akan mencari I ya. Dan kita masukkan. Nah, MO di sini di ruas kiri dan kanan ini kan bisa dihilangkan ya. Karena ini sama. Hilangkan. Berarti tinggal ini. 1 plus 5% pangkat 3 dan 1 plus I% pangkat 2. Nah, kemudian 5% itu kan sama dengan 0,5. 0,5 ditambahkan dengan 1 adalah hasilnya 1,5. Jadi hasilnya adalah 1,05. Kan per 100 ya, berarti kan 0,05. Maaf, saya keliru menghitungnya. Berarti di sini 1,05. Nah, ini dipangkatkan dengan 3. Setelah dipangkatkan dengan 3, yang di sini ditulis kembali. 1 plus I% dipangkatkan 2. Selanjutnya, ini 1,05 jika dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 1,0759. Nah, untuk menghilangkan ini pangkat 2 itu kan bisa kita akarkan. Berarti di sini bisa ditambahkan akar. Jika ini ditambahkan akar kan berarti nanti ininya hilang ya. Karena akar ini akar kuadrat kan berarti hasilnya ini sendiri. Ya sendiri. Jadi ini jadinya akar dari 1,05 pangkat 3. Hasilnya 1,05 pangkat 3 itu jika dipangkatkan hasilnya 1,0759. Nah, ini ditulis kembali, tapi ini hanya 1 karena tadi sudah diakarkan, jadinya tinggal 1 ditambah I%. Nah, setelah itu, maaf, ini tidak pakai akar karena sudah diakarkan di sini. Ini dipangkatkan 3, kemudian diakarkan. Itu hasilnya ini, kemudian ini I plus 1 plus I% itu nanti kita cari I-nya. Jadi nanti dikeluarkan, dipindah ruas ya. Jadi nanti ini 1,0759 itu dikurangi dengan 1 karena ini pindah ke sini. Ini tinggal I%. Ini kan kalau dikurangi tinggal 0,0759 sama dengan I%. Jadi sudah ditemukan I%-nya adalah 0,0759. Jadi bunga yang diberikan Bank Y kepada Rani atau selaku peminjam itu adalah sebesar 0,0759% per bulan dalam periode 2 bulan. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan tentang soal yang saya berikan kali ini? Atau ada yang masih bingung tentang penyelesaiannya bagaimana? Ya, karena tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, karena waktunya sudah mepet ya. Nah, ini mari kita simpulkan dari awal tadi, kita bahas sebentar ya biar kalian ingat. Nah, untuk dari awal tadi kan kita membahas bunga. Bunga dibagi menjadi 2 macam, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Untuk mencari bunga tunggal, tadi rumusnya bagaimana? Ya, yaitu MN sama dengan 1
MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah I dikalikan dengan N. Ya, sedangkan untuk bunga majemuk, apakah ada yang bisa membantu saya? Ya, yaitu MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah B dipangkatkan dengan N. Ya, betul. Nah, rumus-rumus tersebut bisa dikembangkan lagi saat nanti kalian menemui soal yang lebih spesifik. Kalau yang awal tadi, yang satu bangku tadi kan soalnya masih sederhana ya. Kalau soal seperti ini tadi kan soalnya lebih sedikit rumit, jadi kalian harus mengotak-atik rumusnya. Jadi nanti bisa kalian temukan jawabannya. Ini kan yang diketahui apa, bisa kalian bandingkan, bisa kalian masukkan mana yang diketahui dan mana yang harus dicari, kan nanti rumusnya bisa berubah. Tapi itu jika kalian paham soalnya dan kalian mengetahui rumus umumnya, kalian akan dapat mengerjakannya. Nah, sebelum saya akhiri materi pada pagi hari ini, saya mau memberikan satu buah soal. Satu buah soal ini dikerjakan secara individu, ya, individu loh ya. Nanti dikerjakan di kertas, bisa di kertas folio, berikan nama dan keterangannya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini silakan dibagikan tugasnya. Ya, terima kasih. Nah, tugasnya silakan dikerjakan, dan materi untuk minggu depan itu adalah kita akan membahas materi masih tentang bab kali ini, sama seperti pada pagi hari ini, hanya saja meneruskan karena saat ini kita membahas bunga. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan. Jadi nanti kalian bisa mencari referensi dulu, apa itu pertumbuhan, apa itu peluruhan, apakah perbedaannya dan bagaimana penyelesaiannya. Jika kalian sudah menemukan, mohon dicatat. Jadi nanti saat saya menjelaskan pada pertemuan yang akan datang, kalian sudah paham. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, jadi nanti kita bisa mempersingkat waktu dan mengejar materi yang lain. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Dari awal materi, terus tentang tugas, tentang pengerjaan soal tadi, apakah ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selamat belajar dan kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan lupa belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.